Selamat siang Pak Robi. Halo, selamat siang Pak Najib. Wah, udah lama gak nelpon nih. Iya, gimana? Ada yang bisa dibantu? Saya dengar pemerintah punya program untuk bantuan warga miskin selama pandemi ya. Gimana itu rencananya? Oh, terkait itu ya. Dan udah dianggarin sama pemerintah. Dan saya ditunjuk sebagai PIC-nya Pak Najib. Nah, karena COVID-19, jadi cepet kita harus pakai mekanisme penunjukan langsung gitu. Oh begitu. Saya boleh nih ikut bantu. Oh, boleh. Tapi perusahaan Pak Najib udah pernah ikut lelang pengadaan barang pemerintah belum ya? Kalau pemerintah belum pernah. Tapi saya pernah ikut bantuan pengadaan paket sembako lebaran untuk karyawan salah satu pengusaha di kota ini. Seingat saya 2 tahun lalu proyek itu kami kerjakan. Oke deh. Oh kalau gitu perusahaan Pak Najib saya masukin daftar dulu aja ya. Soalnya teman-teman yang lain juga banyak yang menghubungi saya gitu. Ya, usahakan saya saja ya yang dapat proyek ini. Kan kita sudah kenal. Kalau sudah dekat kan enak prosesnya. Bisa sih bisa diatur tapi ya kalau bisa 12% gitu Pak Najib. Wah, bisnis lagi susah. Soalnya ini kan duluan siapa aja yang duluan dia yang dapat gitu. Kalau 10% dulu bagaimana? Oh, 10 ya. Boleh lah. Kamu kasih tahu saja nilai proyeknya. Boleh. Oke. Nanti transfer ke rekening keponakan saya ya. Siap bos, terima kasih sudah mau bantu teman. Oke siap, sama-sama. Tapi jangan lupa loh Pak, 10%-nya ya, jangan telat ya. Kira-kira kapan sembakonya akan disalurkan ke warga? Oh iya, malah lupa. Jadi bansosnya itu kalau bisa bulan depan sudah diterima sama warga. Jadi Pak Najib punya waktu 3 minggu gitu, bisa? Bisa, tenang saja. Oke. Halo Yulia. Ya, untuk vendor bansos kita pakai PT Maju Makmur Bersama ya, punya Bapak Najib. Nanti kamu hubungi staf perusahaan dia dan urus semua administrasinya. Iya Pak, siap Pak. Tapi saya izin bertanya Pak, apa tidak sebaiknya PT Sehat Damai Sejahtera saja yang menjadi vendor untuk pengadaan bansos ini Pak? Mengingat mereka sudah berpengalaman dalam pengadaan sembako untuk bansos Pak. Sudahlah, kali ini kita pakai punya Bapak Najib saja, supaya merata kesempatannya. Oke baik, siap Pak. Ya, Selamat sore Pak Kadin, paket sembakonya sudah siap. oh sudah. Wah, cepet juga ya Pak Najib ya. Oke. Oh nanti staf saya yang hubungi Bapak ya untuk distribusinya. Siap. Halo Yulia. Ya, minta tolong kamu infokan ke semua lurah bahwa bansos akan kita salurkan sesuai jadwal. Ya, sesuai jadwal yang kita infokan sebelumnya itu bulan depan. Siap Pak, baik Pak. Terkait informasi teknis penyalurannya, nantinya akan saya informasikan ke seluruh kelurahan Pak. Siap. Terima kasih ya. Selamat siang Ibu Yulia. Iya, selamat siang Bu Lurah. Bagaimana Bu, ada yang bisa saya bantu? Ini loh Bu, kemarin itu kan saya dengar Dinas Sosial akan kasih bantuan untuk warga. Tapi kok ya sampai sekarang bantuannya belum jelas ya Bu. Saya jadi nggak enak loh sama warga. Apalagi warga miskin yang lagi kesulitan. Kira-kira kapan ya Bu pelaksanaannya? Oh iya Bu, insya Allah pekan depan akan dilaksanakan dan Sabtu ini sembako akan diantar ke semua kelurahan Bu. Oh, baik Bu kalau begitu. Saya tunggu informasi selanjutnya ya Bu. Iya baik Bu Lurah, mohon ditunggu saja di grup, nanti akan saya infokan terkait pelaksanaan bansosnya ya Bu. Siap Ibu Yulia.
Selamat siang Ratna. Iya, jadi dari Dinas Sosial sudah kasih pengarahan. Tadi saya baru terima pesan dari Bu Yulia. Hari Senin kita akan bagi-bagi bansosnya. Nah, jadi rencana dari saya, kita kenakan biaya administrasi untuk setiap paket sembako yang akan diterima warga. Jadi nanti warga akan memberikan biaya administrasi sebesar 20.000. Kamu tolong buat dokumen teknis pelaksanaannya dan susunan panitianya ya. Hari ini kita rapat sama panitianya juga. Iya. Baik Bapak Ibu, saya hanya ingin menegaskan informasi yang sudah disampaikan oleh Ratna kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu ini sebagai panitia pelaksana untuk pembagian bantuan sosial nanti. Dan yang terpenting terkait biaya administrasi ya, jangan lupa jadi setiap paket sembako dikenakan biaya administrasi sebesar Rp20.000. Nantinya biaya administrasi ini kita gunakan juga untuk honor Bapak Ibu karena telah bersedia menjadi panitia pelaksana untuk keperluan kita juga seperti itu. Untuk Ratna, tolong ya Ratna diingatkan lagi kepada RT di kelurahan kita biar mereka ngingetin ke warganya agar warganya bawa uang 20.000 untuk biaya administrasi. Sekian pengarahan dari saya, tolong ditindaklanjuti juga agar nanti saat hari Senin bisa berjalan dengan lancar. Apaan tuh, Bu? Ini loh Pak, bansos dari pemerintah. Tadi Pak RT WhatsApp, kita suruh ambil. Tapi kok yang ambilnya suruh nebus 20.000 ya Pak? Tapi kok isinya cuma segini ya? Emang kenapa? Aku tuh baca di berita, katanya harga bansosnya 300.000. Kok ini cuma isinya minyak, terigu, sama kok sarden Pak? Emang segini 300.000? Dari kasus tersebut, beberapa pelanggaran nilai dasar aneka yang dapat kita jelaskan diantaranya adalah 1. Konflik kepentingan cenderung terjadi saat proses dilakukan tidak secara transparan yang tidak sesuai dengan nilai akuntabilitas. 2. Nilai nasionalisme juga tidak dimiliki karena para pegawai pada instansi tersebut mementingkan kepentingan individu dibandingkan kepentingan publik, khususnya pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. 3. Konflik kepentingan juga menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas tidak sesuai dengan nilai etika publik karena telah melanggar kode etika ASN yang salah satunya menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. 4. Penunjukan vendor bansos secara langsung yang di dalamnya terdapat transaksi keuntungan juga cenderung mengabaikan prosedur dan kriteria yang berkaitan dengan mutu, sehingga kasus ini juga mengabaikan nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan programnya. 5. Nilai anti korupsi jelas belum terinternalisasi pada setiap pegawai di instansi tersebut. Sebagai seorang ASN, jika kita menyaksikan tindak korupsi, kita dapat berperan sebagai whistleblower yang dapat kita lakukan dengan melaporkan hal ini kepada bagian pengawasan internal di instansi kita atau melalui website KPK Whistleblower System. Nah, teman-teman, dari kasus tersebut dapat kita pelajari bahwa implementasi dari nilai aneka sangat penting untuk kita terapkan dalam praktik kerja sehari-hari agar dapat membentuk kita sebagai ASN yang kompeten, berintegritas, dan profesional. Sekian video dari kelompok kami, semoga menjadi manfaat untuk kita semua.